Welcome to my channel. Oke, bertemu lagi dengan saya Muhammad Ifkaruddin LHP, NIM 3119088. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan video mengenai UAS atau ujian akhir semester mata kuliah analisis sanad hadis. Dosen pengampu Bapak Arif Hasanul Muna. Saya kelas IATB. Oke, untuk kali ini tentunya saya akan membahas tentang hadis, khususnya tentang sanad. Tapi sebelum memasuki lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu hadis. Jadi hadis itu secara bahasa atau etimologis itu adalah khobar atau informasi. Adapun menurut terminologis atau istilahnya, hadis ialah ucapan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis itu sangat penting pada masa sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Karena apa? Karena dengan adanya hadis, adanya perilaku Nabi Muhammad, adanya ucapan Nabi Muhammad itu menjadi tafsiran bagi mereka sendiri. Karena kalau mereka memahami Al-Quran secara global itu kan belum jelas, maka adanya perilaku Nabi, adanya ucapan Nabi yang diberikan kepada sahabat maupun tabi'in itu akan memberikan kepahaman tersendiri bagi mereka. Selain itu, hadis itu bukan hanya mengenai hukum-hukum Islam, hukum syariat atau apa, akan tetapi juga mengenai cerita Nabi. Nah, kenapa cerita Nabi? Ya karena yaitu tadi ada terdapat hadis mengenai perang, ada hadis tentang jodoh, ada hadis tentang sholat, bekerja, apa semuanya itu hadis olahraga Nabi itu suka memanah, itu ada hadisnya semua. Dan bahkan itu menjadi sumber rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad ya. Kita kan dalam berjanji itu kan ada kita hadasana itu kan, jadi kita mendengarkan hadis sehingga meningkatkan kualitas cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka sahabat dan para tabi'in itu tidak bisa membenarkan atau berkonfirmasi apakah yang dikatakan atau perilaku Nabi Muhammad itu benar atau salah kepada Nabi Muhammad langsung, karena beliau sudah wafat. Nah, pada zaman tersebut itu tidak berlaku tulisan. Maksudnya apa? Jadi pas Nabi Muhammad berkata itu tidak berlaku ditulis, karena pada zaman tersebut tulisan Arab itu belum jelas. Tidak seperti yang sekarang kita lihat, Al-Quran ada harokatnya, ada tanda titik, ada tanda harokat tasjid, apa-apa itu dulu tidak ada. Jadi tidak bisa tulis, harus dihafal. Nah, karena hafalan itu berbeda-beda, yaitu tadi kita tidak bisa berkonfirmasi kepada Nabi langsung. Memang pada abad 2 Hijriyah itu ada pengumpulan hadis atau penulisan. Jadi kan Nabi Muhammad itu meninggal pada tahun 11 Hijriyah. Dan sekitar tahun 2 Hijriyah itu ada penulisan, dan itu ada tahapannya. Yang pertama ada tahapan kitabah, yang kedua ada tahapan tadwin, yang ketiga ada tahapan tasnif. Nah, apa itu kitabah, apa itu tadwin, apa itu tasnif? Kitabah itu mempunyai arti lebih umum dari yang lainnya.
Karena apa? Dalam kitabah ini para sahabat dan tabi'in itu hanya menulis di sembarang tempat, mungkin di telapak kurma, mungkin di tulang-tulang. Nah, itu bebas, tidak ada pengelompokan lebih detail. Jadi ya kalau kita dengar langsung ditulis saja di sembarang tempat. Kita mungkin di pas lagi senderan di pohon, kita tulis di pohon. Kita senderan di tanah, kita tulis di tanah ya. Kita senderan di dekat sungai, kita tulis di sungai ya. Nggak mungkin juga, tapi itu tadwin, yaitu tadi secara umum menulis, hanya sekedar menulis. Yang kedua ada istilah tadwin. Nah, apa itu tadwin? Nah, tadwin ini lebih detail lagi dari yang sebelumnya. Tadwin ini yaitu pengumpulan yang tadi lembar-lembaran itu dikumpulkan menjadi satu juz-juz. Jadi ada bagian-bagiannya, jadi satu buku. Nah, itu namanya istilah tadwin. Dan tahap tadwin ini itu berlangsung pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga yaitu tahapan tasnif. Nah, tasnif ini itu metodenya lebih rinci lagi. Yang tadinya pertama kitabah itu hanya ditulis di sembarang tempat, yang kemudian tadwin itu dikelompokkan menjadi satu. Nah, pada tasnif ini sudah dipisah-pisah lagi. Maksudnya bisa apa? Dipisah per tema. Nah, mungkin ada hadis dan perilaku Rasul itu ditulis ini tentang bab sholat. Nah, ditulis di bab ini, dikelompokkan, dikasih judul-judul dan tema-tema. Dan itu terjadi di sekitar tahun 2 Hijriah. Setelah penulisan tadi itu ada semua periwayat itu, yaitu yang mendengar hadisnya langsung dari Nabi itu memberikan istilah isnad atau sanad, yang mana itu sebagai penghubung. Nah, jadi misal saya mendapat ilmu belajar itu dengan Pak Ustadz Eko. Nah, Pak Ustadz Eko itu belajarnya dari mana? Nah, dari gurunya. Dari siapa? Terus gurunya dari siapa? Siapa? Ke atas itu nyambungnya sampai Nabi Muhammad. Nah, itu maka diperlukan sanad. Karena tulisan tidak begitu bisa dijadikan patokan, maka mulai setelah itu para periwayat itu mengistilahkan harus ada sanad. Lah, dalam sanad itu tidak langsung ada yang sekarang kita baca an Abi Hurairah itu tidak. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, ada apa saja itu tahapannya? Tahapannya itu ada 3. Awal mula pemakaian sanad yaitu disebut dengan bidayah istimal al-ruwah lil al-asanid, yaitu pada zaman sahabat. Tidak dipungkiri karena sahabatlah yang pertama mendengar cerita langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan apabila mereka ingin mengucapkan suatu hadis, maka mereka akan diawali dengan ucapan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, atau saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Itu awalnya itu akan ada sami'tu karena dia itu mendengar langsung. Saya mendengar Rasulullah bersabda atau berkata. Atau dengan ucapan ra'aitu Rasulullah yaf'alu kadza wa kadza. Saya melihat Rasulullah melakukan seperti ini. Nah, pada waktu itu tidak diwajibkan mengucapkan hadatsani karena ya masih baru. Tidak semuanya orang diwajibkan untuk mengucapkan saya mendengar hadis ini dari Rasulullah secara langsung. Tahap selanjutnya yaitu tahap ilzam al-ruwah bi dzikri as-sanadi. Ini semakin ketat lagi nih.
Karena apa? Karena adanya awal mula fitnah yang dilakukan oleh Uthomah pada tahun 35 Hijriah. Pada tahap kedua ini itu lebih ketat. Bahkan ada yang bilang, yaitu Ibnu Sirin, bahwa sebutlah periwayat-periwayat terdahulu. Jadi kita diharuskan untuk menyebutkan apalagi setelah itu pada sekitar tahun 67 Hijriah itu ada pemberontakan oleh Al-Mukhtar, pemberontakan tentang pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala. Untuk yang tahapan ketiga yaitu iltizam al-ruwah bi dzikri asanidihim, yaitu pada tahap tersebut di mana para periwayat itu sudah terbiasa. Jadi ya menjadi hal yang biasa karena yang sebelumnya itu ada fitnah-fitnah sehingga mereka diwajibkan, maka kita terbiasa setelah itu, terbiasa menyebutkan periwayat-periwayatnya atau sanad-sanadnya. Maka dari itu maka bisa diambil, jadi adanya sanad itu bisa ditentukan apakah hadis tersebut itu benar datangnya dari Nabi atau salah. Jadi perlu adanya sanad atau riwayat. Nah, jadi kesimpulannya itu sanad yang kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Ibnu itu tidak langsung dulunya itu ada. Bahkan kalau tidak ada tahapan-tahapan tersebut, itu mungkin tidak akan ada, langsung adanya cuma matanya atau redaksi hadisnya. Karena setelah adanya, karena ditulis itu tidak bisa, terus ada perkembangan, ada faktor eksternal dan internal itu, maka penyebutan sanad itu sampai sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya minta mohon maaf, karena ya kita sebagai manusia biasa, because the man is never perfect. Manusia tidak bisa sempurna. The man is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari saya, sekian terus ya. Sekian saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.